Selamat siang semuanya. Yang Iya. Yang kami hormati dosen pengampu kami yaitu Bapak Tri Andri Utapea, SSI MSc. Kami di sini ingin diskusi matematika kimia yang berjudul dengan topik yaitu sistem penyelesaian persamaan diferensial. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama, Ajeng Astri Audi, Anggi Nurasana Siregar, Laura Marsaulina Silalahi, Cahaya Choisya, Elfrida Pasaribu, Hamid Alfaras, dan Yandi Dharma Harita. Sebelum saya mulai presentasinya, kami di sini ingin membahas mengenai strategi diskusi kami pada hari ini. Jadi strategi diskusi kami ada beberapa. Yang pertama, dalam diskusi ini nanti ada satu orang dalam pemaparan materi. Pemaparan materi mengenai topik sistem persamaan diferensial. Kemudian untuk anggota kelompok yang lain akan menyelesaikan soal-soal latihan yang telah ditentukan dan akan dibahas melalui Zoom meeting ini. Dan apabila teman-teman ada yang kurang mengerti atau ingin bertanya, silakan di room Zoom ini. Langsung saja ke pemaparan materi. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bagaimana bentuk umum persamaan diferensial. Jadi bentuk umum persamaan diferensial itu yang pertama rumusnya A0x dnx y per dxn ditambah A1 kali x d pangkat n kurang 1 y per dxn kurang 1 ditambah titik-titiknya itu untuk angka selanjutnya. Lalu untuk rumus singkatnya yaitu a n kurang 1 dikali x dy per dx. Jadi dalam untuk menyederhanakan persamaan ini, semua pada bagian yang ada di atas itu dibagi dengan A0x. Kemudian hasilnya menjadi D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ditambah N kali X D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah P atau X. P atau X ini dia dalam diferensial ada dia misalkan kayak Vx, Ux, dan RT. Jadi P atau X dy per dx ditambah Q kali X, Y tambah R atau X sama dengan 0. Jadi dalam persamaan ini disebut dengan persamaan yang kedua. Kemudian dalam hal ini R kali X itu sama dengan 0, maka persamaan 2 disebut dalam bentuk tereduksi. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan diferensial dalam orde 1 yang dapat diselesaikan dengan integrasi. Pada sistem persamaan diferensial ada dua orde, yang pertama orde 1 dan orde 2. Yaitu pada orde 1 dengan rumus dy per dx ditambah q kali x, y tambah r atau x sama dengan 0. Ketika R atau X sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi dy per dx tambah Q kali X, Y sama dengan 0. Dan untuk penyelesaian persamaan yang ada di slide sebelumnya, jadi dy per dx ditambah Q kali X, Y sama dengan 0. Kemudian dy per dx sama dengan min Q kali X, Y. Jadi di dalam hal ini, pisahkan variabel-variabelnya. Semua variabel X yang di sebelah kiri dan variabel Y di sebelah kanan. Dan untuk integral persamaan diferensialnya, yaitu integral dy per Y sama dengan minus integral Qx dx. Kemudian untuk ln Y sama dengan min integral Qx dx tambah C. Dan untuk Y sama dengan E pangkat C E pangkat min integral Qx dx. Selanjutnya Paras.
Baiklah, sesuai yang tadi saya bilang, kalau persamaan diferensial itu ada 2 order. Jadi saya di sini ingin menjelaskan pada order kedua. Pada order kedua ini memiliki bentuk umum yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah A dikali DY per DX ditambah BY sama dengan R kali X. Itu disebut dengan persamaan ke-14. Sesuai dengan buku. Jadi persamaan teoriksinya menjadi D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah A kali DY per DX tambah BY sama dengan 0. Untuk persamaan 15-nya. Jadi penyelesaiannya itu kita coba-coba dengan rumus Y sama dengan E pangkat M kali X. Bahwasannya Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lanjut. Oke, pada turunan pertama dan kedua yang persamaan 16 tadi, jadinya DY per DX sama dengan ME per MX dan D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan M pangkat 2E pangkat M kali X. Jadi kita substitusi persamaan 15 yaitu menjadi M pangkat 2 dikali E pangkat M kali X ditambah AME kali M X tambah B kali E pangkat M kali X sama dengan 0. Karena E pangkat M kali X tidak boleh sama dengan 0, maka M pangkat 2 ditambah A kali M tambah B sama dengan 0. Maka M sama dengan minus A lebih kurang dari akar A pangkat 2 dikurang 4B per 2. Jadi akar-akarnya ini bisa berupa dalam bilangan real maupun imajiner. Penyelesaian umum dengan cara mengkombinasikan linier dari penyelesaian persamaan diferensial dengan penyelesaian terhadap diferensial tersebut. Jadi rumus diferensial yaitu Y sama dengan C1 kali E pangkat A ditambah IB. I-nya itu imajiner ditambah C2E pangkat A dikurang 1B kali X. Kemudian Y sama dengan E pangkat AX atau dikali C1E pangkat IBX tambah C2E pangkat min IBX. Jadi akar persamaan disebut itu akar yang nyata bilangannya dan equal sehingga Y sama dengan C1E pangkat AX tambah C2XE pangkat AX. Slide selanjutnya, Amir. Jadi kita masuk ke differential exact and inexact. Ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Jadi M atau X atau Y dalam sebuah pemisalan itu ada bilangan X dan Y. DX tambah N kali XY DY. Dikatakan sebagai diferensial jika X-nya itu dalam bentuk fungsi F memetakan X, Y sedemikian rupa sehingga DF sama dengan DF per DX tambah DF per DY kali DY. Untuk sama dengan M X, Y DX tambah N kali X, Y DY. Itu persamaan ke-20. Jadi jika tidak ada fungsi pemetaan dari X, Y, maka memenuhi syarat. Dan memenuhi syarat maka disebut dengan diferensial yang disebut inexact. Kemudian untuk diferensial kita bisa melakukan dengan tes Euler. Jadi di dalam tes Euler ini M-nya itu X, Y DX tambah N XY DY adalah exact. Maka DF per DX kali Y sama dengan M kali X, Y dan DF per DX X sama dengan N kali X, Y. Jika dilakukan penurunan maka kedua persamaan tersebut menjadi
pangkat 2F per DY per DX sama dengan ini tau M per DY X dan tau pangkat 2F per DX DY sama dengan tau N per DX per Y. Karena tau pangkat 2F per DX per DY sama dengan tau pangkat 2F DX Y per DX, maka persamaan tersebut kita ubah ke M yang tadi rumus dalam persamaan diferensial sama dengan DY atau X sama dengan tau N per DX kali Y. Slide selanjutnya, Paras. Baiklah, untuk pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke diskusi soal latihan. Jadi pada diskusi soal latihan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dengan soal yang pertama, selesaikan setiap soal pada nilai kesetimbangan berikut dan carilah nilai diferensial dari nilai tersebut. Kemudian jelaskan dengan beberapa kata dengan penyelesaian soal tersebut, apakah menyerupai atau berbeda satu sama lain, atau hasil yang telah diperoleh. Oke, untuk yang A yaitu DY per DX sama dengan min Y tambah 5, untuk Y atau 0 sama dengan Y0. Oke, kita langsung ke buku. Jadi dalam strategi tadi untuk menyelesaikan soalnya, kita menggunakan penjelasan dengan cara membuka kamera. Oke, kita ubah kamera menjadi kamera belakang. Jadi tadi rumus yang A yaitu DY per DX sama dengan min Y tambah 5 untuk Y atau 0 sama dengan Y0. Jadi di sini kita pindahkan ruas kiri ke kanan, yaitu DY per DX ditambah 5 ditambah Y dulu dong, sama dengan 5. Kemudian menjadi kita buat DY per DX ditambah 1Y sama dengan 5. Karena Y itu sama dengan 1Y kalau di dalam buat konstanta. Jadi sesuai tadi kita misalkan untuk P atau T-nya sama dengan 1 dan untuk QT-nya. Dan untuk QT-nya sama dengan 5. Jadi kita buat persamaan yang ini ke dalam bentuk integral dengan cara P atau T sama dengan E integral pangkat integral 1 dt sama dengan E pangkat T. Karena 1 dt-nya ini itu sama dengan T. Karena kita nggak mau buat dalam bentuk konstanta, jadi kita buat dalam bentuk huruf. Ini tetap, jadi integral 1 dt itu sama dengan T. Kemudian untuk QT sama dengan integral 5E pangkat dt sama dengan 5E pangkat T. Jadi tadi ini kan QT-nya 5 berasal dari sini. Ini QT dan ini PT. Lalu kita masukkan PT dan QT-nya menjadi suatu bentuk diferensial Y sama dengan 1 per E pangkat T atau 5E pangkat T ditambah J. Kemudian untuk 1E pangkat T-nya ini dikarenakan di sini E pangkat min T, maka kita buat jadi dalam bentuk pecahan menjadi 1 per E pangkat T. Dan untuk 5E pangkat T itu dari sebuah integral dari 5E T, integral 5E T dt. Maka jadi 5E tambah T. Dan kita buat tambah C dalam suatu integral. Kemudian kita
Masukkan nilai C-nya, yaitu Y0. Sama dengan Y0. Oke, langsung saja, yaitu Y atau 0-nya kita masukkan menjadi Y0. Maka Y sama dengan 5 ditambah 1 E pangkat T dikali C. Kenapa bisa jadi 5 tambah 1 per E pangkat T? Karena tambah C ini ya, kali C. 5-nya kita buat di sini. Kemudian untuk E pangkat T-nya itu kan ini habis. Dan di sini kan. Terus kita untuk memasukkan nilai C, maka kita kalikan soal buah ruasnya di sini. Kali dalam gitu. Jadi 5 ditambah 1 per ET dikali C. Terus menjadi Y sama dengan 5 ditambah C dikali 5 ditambah C dikali E kali T. Dan untuk 5 tambah C dikali E pangkat A, E pangkat T. Kemudian menjadi 5 ditambah, masukkan nilainya menjadi Y0 ditambah 5 dikali E pangkat T. Jadi rumusnya yaitu setelah kita ubah ini C-nya Y0 tambah 5. Jadi C-nya itu kan Y0, terus kita tambahkan nilai PT-nya. Maka tambah 5. Kemudian untuk jawaban yang A, maka hasilnya Y sama dengan 5 ditambah Y0 tambah 5 E pangkat T. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu 1B. Sama dengan min 2Y ditambah 5 untuk Y atau 0 sama dengan Y0. Jalannya sama kayak yang nomor A, tetapi cuma angkanya yang berbeda. Maka DY per DT sama dengan min 2Y tambah 5. Jadi kita pindahkan min 2Y-nya menjadi tanda positif sama dengan 5. Jadi untuk yang ini, Y0-nya nggak usah kita setarakan dulu. Kita biarkannya dulu situ. Terus kita misalkan nilai PT atau QT-nya. PT-nya itu adalah 2. Ini. Kemudian untuk Q atau T-nya sama dengan 5. Lalu kita masukkan dalam bentuk integral, yaitu P atau T sama dengan E pangkat integral 2 dt sama dengan E pangkat 2T. Lalu kita masukkan faktor integral yang QT dan PT menjadi yang untuk 5-nya 5E pangkat dt sama dengan 5 E pangkat 2T. 5E 2DT. Kemudian kita masukkan dalam nilai PT dan QT menjadi suatu sistem persamaan diferensial menjadi Y sama dengan 1 pangkat E 2T dikali integral 5E 2T dt. Yang ini kita pakai. Kemudian Y sama dengan 1 pangkat E 2T dikali 5E pangkat 2T per 2 dikali 1 per E pangkat 2T dikali C. Kemudian dalam hal ini E pangkat 2T-nya ini habis. Lalu menjadi Y sama dengan 5 per 2 ditambah C dikali E pangkat 2T. Y sama dengan 5 per 2 ditambah, ini 5 per 2 kita ubah ke C. Jadi Y0 ditambah 5 per 2.
Y0 ditambah 5/2, kemudian dikali E pangkat 2T. Karena ini tadi di sini dalam bentuk pecahan, jadi kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi sini ada min, sini jadi E pangkat min 2T. Kemudian untuk hasil yang B, hasil terakhirnya menjadi Y sama dengan 5/2 ditambah Y0 ditambah 5/2 dikali E pangkat min 2T. Dan untuk soal yang nomor 3, yaitu C, DY per DT sama dengan min 2Y ditambah 10. Y0 sama dengan Y0. Y dikali 0 sama dengan Y0. Kemudian kita buat sama dengan DY per DT ditambah 2Y sama dengan 10. Jalannya seperti dengan 1B, 1A, dan angkanya yang berbeda. Kemudian kita lakukan persamaannya. Kita misalkan PT-nya 2, dan untuk Q atau T-nya itu adalah 10. Lalu kita masukkanlah nilai PT-nya menjadi dalam bentuk integral. PT sama dengan E pangkat integral 2DT sama dengan E pangkat 2T. Kemudian untuk yang PT-nya udah kita buat integral, untuk QT-nya kita buat integral juga. Tetapi sebelum kita buat integral, kita akan masukkan dulu nilai PT dan QT-nya dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Jadi sistem persamaan diferensialnya yaitu dengan cara Y sama dengan 1 per E pangkat 2T dikali integral 10 E pangkat 2T dt. Lalu Y sama dengan 1 pangkat E pangkat 2T dikali 5E 2T tambah C. Jadi 10E pangkat 2T itu ini kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. Terus 2T pindah ke sini. Kemudian DT-nya. Integral dari ini menjadi 5E pangkat 2T ditambah C. Lalu kita kalikan ini menjadi 1 per E pangkat 2T. Kita buat di sini menjadi Y sama dengan 5 dikali 1 E pangkat 2T dikali E pangkat 2T, kita kalikan suku 1 per E 2T di ruas kanan dan di ruas kiri, tambah 1 per E pangkat 2T, terus dikali C. Kemudian Y sama dengan 5 ditambah C per E pangkat 2T. Kenapa dia bisa jadi C pangkat E 2T? Karena ini 1 kali C sama C, E 2T. Dan untuk ini kenapa bisa jadi 5? Ininya habis, E pangkat 2T. Jadi 5 dikali di C per E 2T. Oke. Oh, ini karena habis tadi kan, jadi habis kan 5 jadi tambah langsung ke sini proses penjumlahannya. Jadi C per E pangkat 2T. Kemudian Y sama dengan untuk C kita ubah menjadi 0 sama dengan Y0 menjadi 5 ditambah Y0 ditambah 5. E pangkat 2T minus. E pangkat 2T karena dalam bentuk pecahan kita buat jadi dalam bentuk bilangan seperti ini menjadi minus. Jadi hasil terakhirnya ini. Baiklah, untuk diskusi nomor 1A dan 1C sudah selesai. Dan untuk presentasi selanjutnya, bahwasannya pada untuk 1A dan 1C memiliki kesamaan. Untuk 1A dan 1B terdapat nilai PT-nya itu sama dengan 5, dan untuk yang 1C itu hasilnya 10. Jadi hanya 1C yang berbeda. Oke, untuk soal latihan selanjutnya akan dibahas oleh Elfrida Pasaribu.
Nah, untuk soal nomor 2A, saya bikin kamera belakang dulu. Nah, untuk soal nomor 2A, itu soalnya adalah DY per DT sama dengan Y dikurang 5, di mana Y0-nya adalah 0. Kemudian, dari soalnya yang ini, kita pindahkan posisi Y dikurang 5 dengan DT. Maka hasilnya menjadi DY per Y dikurang 5 sama dengan DT. Nah, lalu kedua sisi ini kemudian kita integralkan. Nah, integralnya seperti ini. Integral DY per Y dikurang 5 sama dengan integral DT. Lalu, dari sini maka kita dapat ln Y dikurang 5 sama dengan T ditambah ln C1. C1 ini simbol dari pertanyaan untuk yang A. Kemudian, ln C1 ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga ln Y dikurang 5 dikurang ln C1 sama dengan T. Lalu, karena ini sama-sama ln, maka kita buat menjadi ln Y dikurang 5 per C1 dalam kurung sama dengan T. Lalu ln-nya kita hilangkan, menjadi Y dikurang 5 per C1 sama dengan T. Lalu setelah itu kita selesaikan. Ini kita buat menjadi C pangkat T. Kemudian kita selesaikan C1 ini kita kalikan dengan C pangkat T. Maka hasilnya Y dikurang 5 sama dengan C1 dikali C pangkat T. Nah, setelah itu untuk mengetahui Y-nya, nilai Y, maka Y sama dengan C1 kali C pangkat T ditambah 5. Minus 5 di sisi kiri kita pindahkan ke sisi kanan. Kemudian kita masukkan nilai dari, kita misalkan T-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan Y0. Dari persamaan ini, maka Y sama dengan C1 dikali C pangkat T ditambah 5. Nilai Y-nya adalah Y0, maka Y0 sama dengan C1 dikali C pangkat T. T-nya adalah 0, jadi C pangkat 0 ditambah 5. Kemudian kita selesaikan, maka Y0 sama dengan C1. Karena C pangkat 0 adalah 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Maka selanjutnya yang kita tulis adalah C1 ditambah 5. Kemudian kita ubah posisinya di mana C1 sama dengan Y0 dikurang 5. Lalu setelah itu kita tempatkan nilai C1 ini pada persamaan yang ini. Kita masukkan nilai C1-nya di ini. Maka persamaannya itu ialah Y sama dengan C1 dikali C pangkat T ditambah 5. Y sama dengan nilai C1 adalah Y dikurang 5. Nilai dari C1 ialah Y dikurang 5. Maka kita masukkan Y0 dikurang 5 kali C pangkat T ditambah 5. Ini adalah hasil dari nomor 2A. Kemudian untuk nomor 2B. Di mana soalnya ialah DY per DT sama dengan 2Y dikurang 5. Kita misalkan bahwa 2Y dikurang 5 adalah Z, maka D per DT 2Y dikurang 5
sama dengan dz per dt. Maka blur. Duh, kok blur ya? Maka kita pisahkan yang di dalam kurung ini menjadi D per DT dikali 2Y dikurang D per DT dikali 5 sama dengan DZ per DT. Lalu kemudian hasil dari persamaan ini adalah 2DY per DT kurang 0 sama dengan DZ per DT. Maka hasilnya adalah DY per DT sama dengan setengah dikali DZ per DT. Kemudian setelah itu menempatkan nilai-nilai ini dalam persamaan diferensial yang diberikan. Maka DY per DT sama dengan setengah DZ per DT. Nah, kita tempatkan atau kita misalkan DY per DT ini adalah setengah DZ per DT dan 2Y kurang 5 tadi adalah Z. Kita misalkan. Maka hasilnya adalah setengah DZ per DT sama dengan Z. Lalu ini kalau kita kalikan kan hasilnya menjadi DZ per 2DT sama dengan Z. Kita pindahkan Z, kita pindah posisikan antara Z dan 2DT. Maka hasilnya menjadi DZ per Z sama dengan 2DT. Kemudian kita integralkan kedua sisi ini. Hasilnya integralkan menjadi integral DZ per Z sama dengan integral 2DT. Nah, 2 di sebelah kanan ini kita keluarkan dari integral menjadi integral DZ per Z sama dengan 2 integral DT. Kita keluarkan dari integralnya. Kemudian menjadi ln Z sama dengan 2T ditambah ln C2. C2 ini identitas dari soal 2B. Kemudian ln C2 ini kita pindahkan ke posisi sebelah kiri menjadi ln Z dikurang ln C2 sama dengan 2T. Kemudian karena ini sama-sama ln, maka bisa kita buat menjadi ln Z per C2 dalam kurung sama dengan 2T. Maka hasilnya menjadi Z per C2 sama dengan C pangkat 2T. Lalu kita kalikan C2 dengan C pangkat 2T. Menjadi Z sama dengan C2 dikali C pangkat 2T. Maka, kita masukkan nilai dari Z. Nilai dari Z adalah 2Y dikurang 5. Maka 2Y dikurang 5 sama dengan C2 dikali C pangkat 2T. Nah, yang mau kita cari di sini adalah Y. Maka Y sama dengan setengah C2 dikali C pangkat 2T ditambah 5. Karena setengah ini dapat dari yang 2Y ini. Kemudian kita masukkan nilai dari, kita misalkan bahwa T sama dengan 0 dan Y sama dengan Y0. Y sama dengan Y0.
Kemudian kita masukkan nilai dari persamaan yang ini tadi kita masukkan, yaitu Y sama dengan setengah dikali C2 kali C pangkat T, C pangkat 2T ditambah 5. Nah, yang kita masukkan di sini adalah nilai T dan nilai Y0-nya. Nilai Y-nya adalah Y0. Y0 sama dengan setengah dikali C2 dikali C pangkat 2T. T-nya adalah 0, maka C pangkat 2 dikali 0 ditambah 5. Maka Y0 sama dengan setengah dikali C2, C pangkat 2 dikali 0. Maka karena 2 dikali 0 hasilnya 0, maka C ini menjadi C pangkat 0. Sementara C pangkat 0 adalah 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Jadi, yang kita perlu kita tuliskan itu adalah yang ini, C2 ditambah 5. Kemudian ini, yang 2 ini, atau setengah ini, kita kalikan pada ruas kiri. Maka hasilnya 2Y0 sama dengan C2 ditambah 5. Atau bisa kita ubah menjadi C2 sama dengan 2Y0 dikurang 5. Kemudian nilai C2 ini kita masukkan pada persamaan yang ini. Maka masukkan nilai dari C2 pada persamaan Y sama dengan setengah dikali C2 dikali C pangkat 2T ditambah 5. Maka Y sama dengan setengah C2. Nilai C2 adalah 2Y0 dikurang 5. Maka kita masukkan menjadi 2Y0 dikurang 5 dikali C pangkat 2T ditambah 5. Nah, ini dia hasil dari nomor 2B. Y sama dengan setengah dalam kurung 2Y0 dikurang 5 dikali C pangkat 2T ditambah 5. Kemudian untuk nomor 3, nomor 2C, maksud saya, nomor 2C, di mana soalnya adalah dy per dt sama dengan 2Y10, di mana Y0-nya adalah Y0. Kemudian kita misalkan bahwa sama seperti yang nomor 2B tadi, kita misalkan bahwa 2Y dikurang 10 adalah Z. Nah, kemudian kedua sisi antara ini dan ini, kita diferensiasikan kedua sisi dengan T. Maka hasilnya menjadi D per DT dikali 2Y dikurang 10 sama dengan DZ per DT. Nah, kedua sisi ini kita pecah, kedua yang di dalam kurung ini kita pecah menjadi 2, seperti D per DT dikali 2Y di dalam kurung kali 2Y dikurang D per DT dikali 10 sama dengan DZ per DT. Kemudian hasilnya adalah 2D per DT dikurang 0 sama dengan DZ per DT. DZ per DT. Hasilnya menjadi DY per DT sama dengan setengah DZ per DT. Lalu kita tempatkan atau kita misalkan bahwa DY per DT adalah setengah dari DZ per DT dan juga 2Y dikurang 10 tadi adalah Z. Maka menjadi setengah, kita masukkan nilai dari ini, setengah dalam kurung DZ per DT
sama dengan Z. Kemudian nilai Z yang ada di bawah kita kalikan dengan setengah ini ke dalam ini. Menjadi hasilnya kan menjadi DZ per 2 DT sama dengan Z. Ini kan sama aja bahwa menjadi DZ per Z sama dengan 2 DT. Ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini, maka hasilnya menjadi ini, seperti ini. Kemudian kita integralkan kedua sisi ini menjadi integral. Kita integralkan kedua sisi ini menjadi integral dz per z sama dengan integral 2 dt. Nah, nilai dari 2 ini kita pindahkan keluar dari integral menjadi integral dz per z sama dengan 2 integral dt. Kemudian hasilnya menjadi ln z sama dengan 2t ditambah ln C3. C3 ini adalah konstanta dari persamaan pada nomor 2C. Kemudian yang ln C3 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, menjadi ln Z dikurang ln C3 sama dengan 2T. Nah, karena ini sama-sama ln, maka bisa kita buat menjadi ln Z per C3. Ini hampir sama dengan soal nomor 2B, sama dengan 2T. Kemudian hasilnya menjadi Z per C3 sama dengan C pangkat 2T. Lalu C3 ini bisa kita kalikan dengan C pangkat 2T. Seperti kali silang. Ya, kali silang. Maka menjadi Z sama dengan C3 dikali C pangkat 2T. Nah, nilai dari Z kan kita ketahui bahwa nilai dari Z itu adalah 2Y dikurang 10. Maka kita masukkan nilai dari Z ini adalah 2Y dikurang 10 sama dengan C3 dikali C pangkat 2T. Nah, yang mau kita ketahui adalah nilai Y. Maka Y sama dengan setengah C3 kali C3 dikali C pangkat 2T ditambah 10. Nah, kemudian setelah dari persamaan ini, kita akan menggunakan persamaan ini nantinya. Namun kita kita misalkan terlebih dahulu, kita misalkan bahwa nilai T sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan Y0. Ini kita masukkan pada persamaan yang ini tadi. Maka hasil persamaannya itu ialah Y sama dengan setengah dikali C3 dikali C pangkat 2T ditambah 10. Nah, kamu blur. Bentar. Nah, nilai dari Y adalah Y0, maka kita tulis Y0 sama dengan setengah dikali C3 dikali C pangkat 2T. Nah, T-nya T-nya kita ganti menjadi 0. Berarti C pangkat 2 dikali 0 ditambah 10. Seperti ini. Nah, Y0 sama dengan setengah dikali C3 dikali 2 kali 0 hasilnya 0. C pangkat 0 hasilnya adalah 1. 2 C pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 1 ini tidak perlu kita tulis, maka yang perlu kita tulis itu C3 ditambah 10. Nah, kemudian ini bisa 3 ditambah 10. Nah, yang mau kita maka C3 sama dengan 2Y0 dikurang 10. 2Y0 dikurang 10. Kemudian setelah itu,
kita masukkan nilai dari C3 ini ke dalam persamaan. Nilai C3 ke dalam persamaan. Nah, persamaannya tadi kan Y sama dengan setengah dikali C3 dikali C pangkat 2T ditambah 10. Nah, yang kita masukkan ini adalah nilai dari C3. Nilai C3 adalah 2 sama dengan setengah dikali 2Y 0 dikurang 10 dalam kurung dikali C pangkat 2T ditambah 10. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari nomor 2C. Baiklah, saya sampaikan dari nomor 2 ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elfrida. Apakah ada yang tanya teman-teman untuk soal nomor 2A, B, dan C? Sepertinya cukup, Laura. Ada Laura. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 yang akan dibawakan oleh Ajeng Asri. Pada Ajeng Asri, kami persilakan. Terima kasih, Laura. Berdengung ya? Sebelumnya Ajeng berdengung. Ajeng tersambung. Oke, gimana? Udah? Oke, Oke. Bentar ya. Oke, selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 itu soalnya, nampak ya? minta Ajeng. Oke. Pertimbangkan persamaan diferensial dy per dt sama dengan AY kurang AB. Di solusi kesetimbangan yang persamaan diferensial yang dipenuhi oleh YT. Oke, langsung kita masuk ke yang A. Yang A tadi, kan perbandingannya itu ini, DY per DT. DY per DT sama dengan AY dikurang B. Karena solusi kesetimbangan memiliki sifat bahwa tidak ada perubahan nilai Y, dengan demikian, DY per DT-nya itu harus 0. Yang ini harus 0. Jadi, 0 sama dengan AY dikurang B. Nah, di sini kita tinggal pindahkan aja ini ke ruas yang kiri. Jadi, min AY sama dengan min B. Y sama dengan B per A. Sampai sini jelas? Di sini kita bisa tarik kesimpulan, kesetimbangan Y itu B per A. Masuk ke soal yang B.
Di B itu Y dt sama dengan Y dikurang Y. Kita tentukan turunannya sehubungan dengan T dari setiap sisi persamaan yang diberikan YT. Gini, dy per dt sama dengan dy per dt sama dengan dy per dt. Oke, karena A dan B konstanta, jadi YE sama dengan B per A, ini kan konstanta. Jadi turunan dari konstanta itu kan 0. Kita tetapkan DYE per DT sama dengan 0. Kita tetapkan DYE per DT ini sama dengan 0 ke persamaan sebelumnya. Berarti di sini DY per DT sama dengan DY per DT juga. Nah, karena DY per DT itu sama dengan AY dikurang B, didistributifkan, ini tuh didistributifkan, jadi DY per DT sama dengan A buka kurung Y dikurang A itu Y B per A sama dengan DY per DT sama dengan A Y dikurang Y. YT sama dengan Y dikurang YE sama dengan DT per D. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Sepertinya sudah cukup jelas, Flora. Baiklah, untuk soal yang akan dibahas oleh Cahya Chosya. Kepada Cahya kami persilakan. Halo Cahya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Kedengaran, weh? Sudah Cahya. Halo, weh? Sudah kedengaran Cahya. Baiklah. Nah, di situ di soal nomor 5A disuruh menyelesaikan persamaan yang lebih sederhana dari DY per DT sama dengan AY. Nah, di persamaan ini nanti kita hubungkan dia dengan Y1 kali T. Kita hubungkan dengan dia Y1 kali T. Jadi pertama, di 5A ini kita sederhanakan dulu ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. DY per DT sama dengan AY. Akan dia ke ruas kiri. Jadi dia yang Y-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi dia nanti dibagi. Jadi DY per DT per Y sama dengan
A. Terus kemudian kita hubungkan dengan Y1 kali T. Dia menjadi seperti ln Y sama dengan AT ditambah C1. Y sama dengan E pangkat AT ditambah C1. Maka Y sama dengan E kali E pangkat C1 dikali E pangkat AT. Seperti itu. Terus ini kita hubungkan, maka Y1 kali T itu sama dengan CE pangkat AT. C-nya ini dapat dari mana? Karena yang Y sama dengan E pangkat C1 dikali E pangkat AT, lalu dia maka didapat Y1 kali T sama dengan CE pangkat AT. Dari Y sama dengan Y pangkat 1 kali T ditambah K. Kita disuruh mencari konstanta K-nya ini. Dari persamaan DY per DT sama dengan AY kurang D. Di mana Y-nya itu tadi sama dengan Y1 kali K. Jadi kan yang udah ditentukan Y. Maka dia seperti ini, D per DT dikali Y sama dengan A dikali Y kurang D. Jadi kita masukkan Y-nya, kan Y-nya sudah ditentukan. Seperti D per DT sama dengan kali D per DT-nya Y1 kali T, tadi kita sudah mendapatkannya. Yaitu CE pangkat AT. Maka kita masukkan saja dia. Jadi CE pangkat AT ditambah K. Itu juga ini. Kalau ini kita masukkan juga A C dikali CE pangkat AT ditambah K dikurang D. Maka di sini dia jadinya seperti A CE pangkat AT sama dengan yang A-nya ini kita kalikan ke dalam kurung. Maka jadi seperti ACE pangkat AT ditambah AK dikurang D. Jadi di sini kita coret aja dia, kan dia sama. Jadi kita matikan saja. Jadi kan tinggal AK kurang D. Yang ditanyakan K. Jadi K sama dengan D per A. Maka persamaan dari Y sama dengan Y1, Y sama dengan Y1 dikali T ditambah K itu sama dengan CE pangkat AT ditambah D per A. Maka ini jawaban 5B. Yang C itu kita disuruh membandingkan. Yang 5C itu kita disuruh membandingkan antara bagi yang B tadi dengan persamaan yang DY per DT sama dengan AY kurang D ini. Sama enggak dia? Ternyata setelah kita bandingkan dia sama persamaannya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cahaya Sosial. Gimana? Sudah paham semuanya? Pasti sudah dong, karena kan dijelaskan Cahaya. Oke lah, yang soal berikutnya akan jelas kepada kami, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, nomor 6. Di mana soalnya gunakan metode soal nomor 5 untuk menyelesaikan persamaan DY per
dy per dt sama dengan min AY tambah B. Dari persamaan ini, kita pindahkan ruas kanan menjadi ruas kiri. Menjadi dy per min AY tambah B sama dengan dt. Hal ini bisa mengkalikan kedua sisi dengan min A dan integrasi menjadi ln Y dikurang B per A sama dengan min AT tambah C. Beberapa konstanta C. Jika Y lebih besar, maka Y T sama dengan B per A tambah K kali E pangkat min AT. Dan jika Y lebih kecil B per A, maka YT sama dengan B per A dikurang K kali E pangkat min AT. Dengan K sama dengan E pangkat C. Jika Y kali 0 sama dengan Y0, maka K sama dengan B per A dikurang Y0. Jadi, YT sama dengan B per A ditambah Y0 kurang B per A kali E pangkat min AT. Dan jika A meningkat, nilai kesetimbangan didekati lebih cepat. Nilai kesetimbangan adalah B per A. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anggi. Sepertinya Anggi sangat paham akan materi ini, ya kan? Oke lah, untuk soal berikutnya akan dibahas oleh Hamid Alfaras. Pada Hamid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, di sini saya mendapat latihan soal nomor 8. Bentar. Gimana Saudara Paras? Apakah bisa dikerjakan soalnya? Bentar. Oke. Di sini saya mendapat soal nomor 8. Kita akan membahas soalnya. Sebuah benda jatuh dalam contoh nomor 2. Contoh 2. Nah, teman-teman bisa melihat contoh 2 itu di buku referensi yang telah Pak Tri membagi tugasnya. Di sini dia memiliki nilai awal. Nilai awalnya itu dV per dt sama dengan 9,8 dikurang V per 5, V0 sama dengan 0.
Oke. Di sini terdapat dua pertanyaan berupa option A dan option B. Di option A itu pertanyaannya itu tentukan waktu yang harus berlalu agar benda mencapai 98% dari kecepatan pembatasnya. Kecepatan pembatasnya. Oke, sementara di option B itu pertanyaannya seberapa jauh benda tersebut dalam waktu yang ditemukan di bagian A. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, yang pertama itu solusi dari masalah ini. Pertama kita cari dulu VT. VT itu teman-teman bisa lihat pada contoh 2 yang ada di buku kemarin itu. Soalnya di situ dikasih tahu VT-nya itu sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per 5. Oke. Nah, kita masuk dalam option A dulu pertanyaannya. Pertama itu kita hitung kecepatan pembatas menggunakan solusi. Perhatikan ini bahwa VT itu bertambah nilainya tetapi memiliki limit. Nah, maka kita masukkan dalam persamaan limit T tambah tak hingga menuju tambah tak hingga sama dengan limit T menuju tambah tak hingga 49. 49 itu kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan. Yang 49 1 kurang E pangkat min T per 5 ini kita dapat dari buku, maka kita masukkan 1 dikurang E min T per 5. Nah, setelah itu kan limit kita tulis lagi di bawahnya T menuju tambah tak hingga sama dengan 49 dikurang 49. 49 itu dapat dari buku, ada di buku contoh soal nomor 2. Limit T menuju tambah tak hingga pangkat min T per 5. Nah, kan ini sudah dapat hasilnya menjadi limit T menuju tambah tak hingga 49 dikurang 49 kali 0. Nah, dari 0 ini kita dapatkan hasilnya jadi limit T menuju tambah tak hingga sama dengan 49. Nah, kita dapatkan bahwasannya VT itu sama dengan 49. Kita sederhanakan lagi, kan tadi di A itu dia memiliki sebuah benda itu harus mencapai targetnya itu sekitar 98%. Nah, 98% itu kecepatannya itu kita rubah dalam bentuk desimal, yakni 0,98 dikali hasil dari VT ini. Hasil dari VT-nya itu 49. Jadi sama dengan hasilnya itu 48,02. Nah, setelah dapat hasil yang 48,2 itu, kita selesaikan lagi persamaannya. Karena masih banyak jalannya. Selesaikan. Oke. Persamaan VT sama dengan 48,02. Kan kita dapat hasilnya VT-nya itu 48,02. Untuk T, untuk mendapatkan T maksudnya. Oke, kita masukkan VT-nya itu tadi 49,1 dikurang
E min T per 5 sama dengan 48,02. Nah, di sini kan kita mencari dua PT, karena PT pertama itu kan ada di buku, terus yang PT kedua itu kita dapat hasilnya yakni 48,02. Jadi, kita masukkan lagi 49,49 kali E pangkat min T per 5 sama dengan 48,02. Kita masukkanlah, kita substitusikan. E pangkat min T per 5 sama dengan min 48,02 dikurang 49 per 49. Jadi, kita dapat hasilnya E pangkat min T per 5. Dari hasil di atas ini, kita dapatkan hasil yakni 1 per 50. Jadi, min T per 5 itu sama dengan ln 1/50. Jadi, T sama dengan 5 ln 50 itu sekitar 19,56. Nah, sudah dapat hasil bagian A yaitu 19,56. Kita lanjut lagi dalam option bagian B. Pertanyaannya yaitu seberapa jauh benda tersebut dalam waktu yang ditemukan di bagian A. Berarti kita cari jauh, jarak tempuhnya gitu. Langsung saja. Kan untuk menghitung bagian B, untuk menghitung jarak yang ditempuh dalam waktu, kan terdapat tadi waktu di bagian A itu 19,56 sekon. Kita integrasikan solusi VT tadi yang mewakili, maaf tulisan yang jelek, mewakili kecepatan terhadap T. Kita masukkan T itu intervalnya. Interval T-nya itu 0,1956. Oke, nah sudah dapat interval dari T. Kita masuk ke dalam rumus jarak tempuh. Jarak tempuh sama dengan integral 19,56 PT dt. Kita kurung T-nya. Oke, habis itu integral 19,56 49, VT-nya itu 49 dari buku. 1 dikurang E min T per 5 dt. Jadi 49 kali integral 19,560 dikali 1 dikurang E min T per 5 dt. Nah, sudah dapat, kita langsung substitusikan. Mana deh? Ini. Jadi sama dengan 49 kali T tambah 5 E pangkat min T per 5 integral 19,560. Kita dapat hasil dari sini 718,34 meter. Jadi hasil dari penyelesaian soal pada bagian A, waktu yang harus berlalu agar benda mencapai kecepatannya yaitu 98%,
maka dia membutuhkan waktu 19,56 sekon. Sedangkan pada bagian B, seberapa jauh benda tersebut, waktu yang ditemukan di bagian A. Jadi hasilnya benda tersebut memiliki waktu yang ditemukan pada bagian A sejauh 718,34 meter. Hasilnya. Oke. Sekian dari pemaparan hasil jawaban soal yang saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Hamid Alfaras. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Soalnya ada buku referensi juga yang telah dibaca. Baiklah, untuk soal yang selanjutnya akan dibahas oleh Yandi Dharma Harita. Kepada Yandi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Laura. Di sini saya ambil bagian mengerjakan soal nomor 11. Jadi, soalnya itu adalah waktu paruh bahan radioaktif adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu jumlah bahan ini membusuk menjadi setengah dari nilai aslinya. Tunjukkan bahwa untuk setiap bahan radioaktif yang melurus sesuai dengan persamaan, Q aksen sama dengan minus RQ, di mana waktu paruh dan laju peluruhan memenuhi persamaan R, T sama dengan ln 2. Jadi, soal ini menunjukkan soal ini memaksa kita untuk menunjukkan benar nggak sih rumus dari Q aksen sama dengan minus RQ memenuhi persamaan dari RT sama dengan ln 2. Jadi, sebentar saya bahas soalnya ya. Nampak teman-teman? Buku Nampak, kosongnya. Yandi. Jadi, tadi persamaannya adalah Q aksen sama dengan minus RQ, di mana T atau sebagai waktu paruh dan R atau sebagai laju peluruhan itu memenuhi persamaan R, T sama dengan ln 2. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita hanya sekedar membuktikan persamaan ini memenuhi syarat dari RT sama dengan ln 2. Jadi, rumusnya adalah QT sama dengan Q0 dikali E pangkat minus RT. Jadi, di soal disebutkan dan telah diketahui bahwa Q0 sama dengan setengah. QT sama dengan setengah dari Q0. Jadi, setengah dari Q0 sama dengan Q0 dikali dengan E pangkat minus RT. Jadi, di sini di ruas kanan dan di ruas kiri Q0 ada, sehingga bisa kita coret. Kemudian setengah Q0, setengah sama dengan E pangkat minus RT. Nah, sampai sini kita menggunakan yang namanya ln. Jadi, menurut syarat ln, yaitu bahwa
E ln A sama dengan A. Jadi menurut persamaan tadi adalah setengah sama dengan E pangkat minus RT. Artinya setengah adalah si A dan E ln A sama dengan E pangkat minus ERT, yaitu E pangkat minus ln A sama dengan setengah. Berarti E pangkat minus ln A sama dengan ini sama dengan minus E pangkat sama dengan minus RT. Karena dia sebagai pangkat sama dengan di ruas kanan sebagai marah. Minus ln A, minus ln setengah sama dengan minus RT. Jadi minusnya bisa kita coret, kemudian ln setengah sama dengan RT. Jadi syarat-syarat dari ln juga ada yang namanya ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Jadi ln 1 dikurang ln 2 sama dengan RT. Jadi kita ingat bahwa ln 1 itu adalah 0 hasilnya dikurang ln dikurang ln 2 sama dengan RT. Berarti minus ln 2 sama dengan RT. Ln 2 sama dengan minus RT. Berarti betul lah persamaannya tadi bahwasanya Q aksen sama dengan minus RQ yang memenuhi persamaan RT sama dengan ln 2. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dari yang saya paparkan tadi? Sudah Baiklah, cukup jelas. Sudah, Pak sepertinya Yandi. tidak. Sudah cukup jelas, Pak Yandi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan soal yang dibawakan oleh Yandi ternyata cukup jelas dan sangat mengerti sepertinya Yandi ya. Oke lah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Jadi kami dari kelompok 3 hanya inilah yang dapat kami diskusikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Sore. Selamat Selamat sore. sore.